Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Calia, NIM 2010201001 dari kelas PGM 6. Perkenalkan, nama Pranika Poppy Apriani, NIM 2010201016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alraja Palpa dengan NIM 2030201180. Perkenalkan, nama saya Dwi Novitasari, NIM 203020114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kali ini. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anak sekalian. Oke, langsung saja Ibu Pandu, kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Silakan buka buku kalian di halaman 120. Ibu akan menjelaskan materi pertama. Kita hari ini akan belajar mengenai aneka benda di sekitar kita. Nah, setiap hari kalian melihat aneka benda di sekitar kalian. Coba nih, perhatikan mainan kalian. Mainan kalian pun memiliki aneka bentuk dan warna yang berbeda, bukan? Nah, ukuran mainan kalian pun beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Coba nih, perhatikan benda-benda yang lain. Di sekitar kalian pasti memiliki benda-benda yang bentuk, warna, dan ukuran pun yang berbeda. Benda-benda di sekitar kita, apakah benda itu? Benda itu ialah manusia, hewan, dan tumbuhan. Merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Nah, sementara nih, ada batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara yang ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu pun juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan benda dan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas pun tidak menempati ruang. Cahaya dan panas pun tidak dapat ditimbang. Jadi sampai di sini anak-anak paham kan? Yang mana yang merupakan benda dan yang mana yang merupakan bukan benda. Selanjutnya, amati gambar berikut ini. Di dalam gambar itu terdapat panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es batu, balon, suara, radio, dan juga hewan. Setelah mengamati gambar di atas, kalian sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya ada warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Berdasarkan sifat fisik benda, yang pertama terdapat ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan juga ada yang pendek. Misalnya seperti lemari, ban, kursi, dan juga buku. Yang selanjutnya, bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai bentuk-bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Yang pertama terdapat bola yang berbentuk lingkaran. Yang selanjutnya terdapat jam berbentuk segitiga. Dan yang terakhir terdapat papan catur yang berbentuk
persegi atau persegi panjang. Dan yang terakhir, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna di bawah ini, seperti cangkir berwarna biru, gelas berwarna abu-abu, dan juga pensil yang berwarna oranye. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai ukuran, bentuk, dan juga warna benda, silahkan kalian amati benda yang ada di sekitar kalian dan kelompokkan menjadi jenis maupun sifat fisik benda tersebut, dan kalian tuliskan semua hal itu di bagian yang ada di dalam gambar ini. Lalu lihatlah gambar yang ada di sini. Nah, itu adalah benda yang dikelompokkan untuk mengukur sesuatu. Nah, yang pertama itu adalah gambar mistar yang satuannya adalah sentimeter. Nah, ini adalah bentuk mistar yang biasa kita gunakan untuk belajar, yang satuannya sentimeter. Nah, untuk mengukur benda, coba kalian ambil satu barang yang ada di sekitar kalian. Nah, kalau misalnya yang di sekitar ibu yaitu pena, coba kalian ukur benda yang kalian ambil tersebut menggunakan mistar. Nah, kalau benda yang ibu pegang ini berukuran sekitar 14 cm. Nah, kalau misalnya benda yang kalian ukur itu berapa cm? Baik adik-adik sekalian, selanjutnya di halaman selanjutnya ada ayo berlatih. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, pengukurannya ini menggunakan penggaris atau mistar. Bisa diukur, yang pertama, gambar pertama ada gambar penghapus. Nah, gambar penghapus itu kita hitung di buku tersebut, bisa kita lihat dihitung menggunakan penggaris. Ukurannya adalah 3 cm. Kemudian ada juga gambar krayon yang berukuran 7 cm. Kemudian ada juga krayon yang lebih panjang lagi yang berukuran 10 cm. Kemudian ada juga pensil yang berukuran 6 cm. Kemudian ada spidol yang berukuran 12 cm. Dan yang terakhir ada pena yang diukur menggunakan mistar berukuran 11 cm. Jadi itu contoh pengukuran pada gambar-gambar benda di bawah ini. Selanjutnya, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada berbahan yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan yang lainnya banyak sekali. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Contohnya alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam-macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Yang pertama, ada triangel. Bisa kalian lihat di gambar tersebut, cara memainkannya itu dipukul. Kemudian ada tamborin, cara memainkan juga dipukul. Kemudian ada maracas, cara memainkannya digoyang-goyangkan seperti ini. Kemudian ada kastanyet, itu dibenturkan, cara memainkannya itu dibenturkan. Kemudian ada gendang. Nah, pasti kalian sudah tahu cara memainkan gendang, yaitu dengan dipukul. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua, yaitu pembelajaran seputar aneka benda di sekitarku. Itu saja, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.